ini halaman halaman 33. Oke. Halaman 33 nih. Loh, lali sedaya. Waduh, lali kapan ya? Boten 32 ya 33. 33 saya ini pulang. Oke. Iku mau nggih. Nggih, Bon. Baca wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jami'i ikhwan dalam ya sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Muassisi Jamiatul Ulama. Oleh kota hajatina li talabil ilmi usulil hadal musanad datal kitab mutatafat ya di bidayah. Sya'alillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala qala musallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidzalika amin. Halaman 33 nomor 14. Al-adatul jariyah, kebiasaan yang sudah berjalan. Al-adatu utawi adat al-jariyah itu kamu sumaku fi ba'dil buldani ing dalam sebagian negara minal ijtimai saking pira-pira kumpulan fil masjid ing dalam masjid. Kebiasaan yang berjalan di sebagian negara, kumpulan-kumpulan di dalam masjid ditilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran alal amwati yang ditujukan orang-orang mati. Wakadzalika begitu juga fil buyuti di rumah-rumah, wasairil istimaati dan semua kumpulan-kumpulan alat dalam tarik yang tidak ada, alat dalam tarik lamora teko fi syariati dalam syariat, yang itu tidak ditemukan di dalam hadis Nabi. Lasaka maka tidak ada keraguan-keraguan. Jika kanat hari kalane ono apa kumpulan iku kholiyatan sepi, selama dalam kumpulan itu tidak ada sepi an maksiatin unsur maksiat. Salimatan tur selamat, juga selamat minal mungkarati dari kemungkaran-kemungkaran. Selama tidak ada kemungkaran dan maksiat, kumpulan-kumpulan bacaan Quran di masjid, di rumah, di mushola, ya, fahya jaizatun maka boleh hukumnya. Fahya mengkotawi istimaat itu jaizatun, benar, tidak apa-apa. Kenapa? Li'annal istimaat, karena sungguhnya kumpulan itu, karena setiap dari kumpulan itu laisa Allah istimaat, itu haramin kalau perkara yang diharamkan bi nafsihi, karena ya dirinya sendiri. La siyama lebih kita karena hari kalane ono apa istimewa iku litaksiri taatin, untuk menghasilkan ketaatan. Apalagi dalam kumpulan itu ya hikmahnya orang itu malah menjadi tambah taat untuk menjalankan ajaran agama. Contohnya tilawati, seperti baca-baca Quran, aurat-aurat, macam-macam ya, wanahnya dan sejenisnya. Walau takulan orang cacat finalika yang dalam mengurus istimewa, Allah kau tilawati anane mengurus bacaan majmulatan, itu majmulatan dijadikan ilmu itu untuk main, walaupun itu bacaan-bacaan itu juga untuk main. Cuman akhir-akhir ini kadang-kadang bener loh membuat akeh hiburan palsu. Pada rongen wis kadung bala-bali ziarah tawasul, wis kadung khususon koyo dong-donge hiburane palsu. Kula kali sampeyan selama ini bala-bali dihapus dengan fenomena itu.
Apa itu betul? Kita tanya juga di medsos. Ya memang sebagian betul. Walaupun orang yang ngomong-ngomong orang yang nama-nama memang ya. Ini perlu hati-hati. Kenapa NU tidak bersikap secara resmi? NU PBNU bersikap itu artinya secara organisasi, melalui surat, melalui edaran, atau instruksi atau himbauan, ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita yang di tingkat bawah pun juga nggak usah membuat keputusan di tingkat PWNU, PCNU, apalagi MBT tidak usah. Dulu pernah beberapa bulan yang lalu, salah satu MBT di Kabupaten Malang ikut-ikut membuat surat, langsung kita tegur, kita suruh nyampe. Kenapa? Ini dalam rangka hati-hati. Karena sebenarnya kita ini tidak, yang kita persoalkan itu sebenarnya bukan nasabnya, bukan keturunan. Kalau bukan nasab berarti dari kelompok mereka Singapura ya Allah, yang mungkin sing arogan ya. Tidak hanya orang Arab, masih orang Jawa sing memel begedut ini ya. Kalau mereka mungkin dianggap dituduh jual nasab, orang Arab, nah orang Jawa ya kemegus, apa doa sih? Ya iya. Mereka ini ngaku keturunan Rasul, nah orang Jawa, ngaku keturunan ini. Ya boleh doa. Makanya wong nasab bukan penghuni iman, bukan penghuni Islam itu lebih. Besok di kuburan ya orang kayak ditakono di malaikat nasab maupun enggak. Yang jadikan acuan kita adalah ilmu dan akhlak, itu saja. Kita kalau mau fair, ya, kalau mau fair, objektif lah. Kitab yang selama ini ada sebagian kajian kitab karangan Pak Alawi itu juga dipakai oleh pesantren. Sulam Taufik itu pengarangnya Pak Alawi. Risalatul Mu'awanah Pak Alawi. Nashai'ud Diniyah Pak Alawi. Pakai oleh orang lain. Kenapa dikaji oleh pesantren-pesantren? Karena isinya bagus, gitu deh. Jadi yang dilihat bukan siapa pengarangnya, siapa Pak Alawinya, tapi isi. Masih ngomong Jawa, Maimun, jenenge. Kalau isinya wangi betul ya pasti kita hormati, gitu. Kita harus bangga jadi orang Indonesia. Banyak tokoh-tokoh besar yang besar di tanah Haramain, besar di sana, wafat di sana, karyanya banyak, tidak hanya dipakai jadi rujukan umat Islam di Indonesia, tapi seluruh dunia. Wong Jawa kabeh, ya pesek biru ini. Gak usah jauh-jauh dari Malang, di Kediri, kalau Mbah Ihsan, ya bos, terkenal dengan kitab apa? Sirajul, malah beliau juga mensyarahi kitab Irsyadul Ibad. Saya yang punya itu kitab fotokopian, tapi sudah lupa saya letakkan di mana, di almari di kardus itu ya. Kitab kecil tipis itu, judulnya Syurbut Dukhon wal Qamar. Wah ini menarik. Minum kopi dan merokok. Itu Mbak Ihsan itu ngarang kitabnya. Ada yang paling karyanya paling banyak Imam Nawawi, ratusan kitab yang beliau karang. Mbah Buyuti, Mbah Yai Ma'ruf. Imam Nawawi itu ada dua macam.
Ada Imam Nawawi Jowo, ada Imam Nawawi Timur Tengah. Imam Nawawi Jowo itu ya yang Banten, Ibu Al-Jawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain, Nurut Tulah. Waduh, banyak sekali kitab-kitab yang beliau karang. Titenane di tulisan itu, tulisan Nawawi tidak dikasih alif lam, berarti Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi tidak dikasih alif lam, berarti Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi Timur Tengah, pengarang kitab Al-Majmu' Syarahil Muhadzab sing 22 jilid, termasuk yang mensyarahi kitab Sahih Muslim, ya, itu Imam An-Nawawi dikasih alif lam. Lek iku di titenan sing gampang-gampang, sing elek-elekan. Imam An-Nawawi berarti Imam An-Nawawi ya tahun 600 Hijriah, wafatnya di 670 berapa Hijriah. Ya, Al-Adkar itu juga An-Nawawi. Hebat kan, banyak. Imam Nawawi Banten itu ratusan kitab yang diantara Indonesia. Saya Khotib Al-Minangkabau Indonesia punya bahasa Arab. Syekh Mahfud At-Turmusi ini Termas Pacitan, punya kitab Mohibah Bil Fadl, kapal kitabnya. Itu juga Jawa semua, orang Jawa, jadi kebanggaan. Kita umat Islam selama ini dari dulu mengikuti ajaran agama, di samping rujukan primernya Al-Quran dan Hadis, kemudian kita belajar memahami melalui para ulama, terutama ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Tidak pernah kita dari dulu melihat beliau-beliau itu nasabnya apa, tidak pernah. Urusan nasab kan akhir-akhir ini muncul. Saya percaya nang Imam Syafi'i dari ajar Imam Syafi'i krono nasabe nomor-nomor ilmu ini. Betul nanti dengan bahas nasab Imam Syafi'i maupun nasab enggak pernah. Imam Ghazali nasabnya nomor enggak pernah. Ya karena memang ilmunya itu dalam, ya sudah kita pakai. Nah, itu Kanjeng Nabi. Kalau ajaran agama yang kita ambil dari ajaran Nabi hanya murni melalui nasabnya, tidak akan banyak. Jalurnya itu tidak banyak. Dari Nabi itu hanya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, turun lagi Hasan Husain. Ya, tidak banyak. Sementara ajaran Nabi itu banyak diresap, diambil, disampaikan oleh keluarganya sendiri, tapi juga oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang itu bukan keturunan Nabi. Ono sing teko Arab yo ono sing non Arab yo kathah. Sahabat Kanjeng Nabi sing paling terkenal Bilal bin Rabah, sing akhirnya dijadikan muadzin di Masjid Nabawi zaman Nabi. Iku dia pundi Bilal bin Rabah? Afrika, Ethiopia, kulit hitam. Nah, Nabi tidak pernah memikirkan ras, pokoknya hebat itu sudah jadikan sahabat. Malah Bilal itu dicap nanti akan masuk surganya Allah. Bilal bin Rabah di Ethiopia, terus aja Ethiopia, Afrika. Anak Salman Al-Farisi itu putih terus aja Iran. Anak Hudzaifah Al-Yamani, Yaman. Kelompok-kelompok saya ini kan jurusannya Yaman. Oke. Ada banyak lagi yang dari Mu'ad bin Jabal. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi tetap pencar-pencar jadi banyak. Tidak pernah itu nasabnya bagaimana, asalnya dari mana. Tidak.
Yang penting ajarannya sesuai dengan ajaran. Di samping ada ajaran-ajaran yang melalui keturunan kanjeng. Maka nih, kalau kalian jenengan nggak usah bingung-bingung, bikin nasapi bener boga, irungi bagi rokok pesek, nggak usah. Masuk pesek irungi lagi ilmu api. Hari ini kita nggak usah mudah takjub dengan serban wong kok wedi. Oke, ibu. Sing penting ilmu nih. Masih pakai ini segera, kok ilmu hebat di sini kita hormati, kita pakai. Ilmu yang kita pakai, beliau kita takdimi, kita hormati. Ngoten mohon baik. Endeng-endeng nggak usah repot-repot. Ibu. Terus berikutnya lagi ini masih info nih. Oke. Hal-hal yang terjadi beberapa bulan terakhir, saya memang bisa menyampaikan di hadapan ya sesama tokoh lah di Kabupaten Malang. Baru-baru ini ada pertanyaan, misalkan ini kumpulan di tingkat kecamatan, MWJ itu kan tingkat kecamatan. Kalau dia ini berarti Roy Surya atau MWJNU, ketua MUI tingkat kecamatan gitu ya. Terus di Pulau pejabat tingkat kecamatan berarti camat. Nona Rambe, maka polsek. Ketika ada orang tanya, dia mau pidato, ini nama yang didahulukan Kiai ini di camat ini. Nah, pada yang terhormat, Kiai dulu apa? Camat. Kalau tingkat kabupaten, bupati dulu apa? Kiai. Kalau tingkat pusat, presiden apa? Sebagian mengatakan Kiai disik, Kiai ulama, macam-macam. Ya. Kalau saya tidak, ulama dan umarok itu mitra, sejalan. Tidak bisa ada yang diunggulkan, itu tidak bisa. Maka kadang-kadang orang itu ngenyek tokoh politik ngagung-ngagung ulama, pokoknya tokoh politik terwong ulama itu sekarang bodoh. Gak tentu. Nah, kembali kepada tadi saya sampaikan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu mensarai kitab Sahih Muslim. Kitab hadis itu kan yang paling besar kan Sahih Bukhari, kemudian yang kedua Sahih Muslim. Banyak orang kerepotan memahami kitab Sahih Muslim karena hadisnya simpel-simpel. Kalau ingin ngaji kitab Sahih Muslim, ngajilah syarahnya karena Imam An-Nawawi biar paham hadis-hadis yang disebutkan oleh Sahih Muslim. Tokoh hebat Nawawi itu, tokoh besar mazhab Syafi'i yang hampir umat Islam se-Indonesia, yang ulama-ulama ujungnya kepada Imam. Ada sebuah narasi, kalau orang itu ingin paham, alim memahami mazhab Syafi'i, maka pahamilah ilmunya Imam An-Nawawi. Jadi nggak langsung merujuk kepada kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar dulu karyanya Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi itu pernah menyinggung di kitab Syarah Sahih Muslim. Begitu hormat kepada pejabat. Tulisannya begini, yang saya ingat, wa idza balagha ya anna ahadan minal akabir, ketika beliau mendapatkan berita ada salah seorang pejabat qad azima ala ziyaratihi, yang akan berkunjung ke rumahnya Yaumadar sini, padahal dia dalam keadaan mengajar, ngaji. Apa ya kira-kira pas di omai jamaah wakeh gitu ya. Ada pejabat kata itu. Apa terusannya? Layak terus dipreno ngaji demi hormat kepada pejabat. Hormatnya itu lama besar. La
dzalikal yaum di hari itu. Wa idza balaghahu anna ahadan minal akabir qad azima ala ziyaratihi ya yauma darsihi layatus. Jadi jadikan rujukan. Jadi sebenarnya sama, ulama dan umara itu sama. Besok di surga itu ono pejabat sing nek surga asal adil, ono presiden sing munggah swarga, ono gubernur, ono bupati, ono kepala desa sing munggah swarga. Pokoknya gandengane adil, angger adil swarga. Lah sing gak swarga sing gak adil. Lek wong alim gandengane nopo? Ngamalno ilmune. Berarti ono wong alim sing gak munggah swarga. Sapa wong alim sing gak ngamalno ilmune terus. Ono pedagang sing munggah swarga sing jujur. Ono wong sing balak-balik kok kaji nang Mekah Madinah, umrah ae. Pokoke mabrur. Ono wong sugih munggah swarga asal orang. Ono wong gak gablek apa-apa munggah swarga. Jabatan gak duwe yo gak gablek, gak duwe apa-apa. Tapi dhewe menahan itu swarga. Nah, dulu Nabi itu diprotes oleh sahabat. Ya Rasul, enak ya jadi orang kaya. Bisa zakat, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa sedekah. Itu adalah mudah untuk jalan menuju surga. Saya tidak punya apa-apa, saya ini melarat miskin. Apa kata Nabi? Gak usah khawatir. Jalanmu menuju surga, kamu bisa sedekah. Apa? Tabassumuka ala ahlika. Senyummu kepada saudara. Angger awakmu ajar entengan nang ngene kanca nang ngene dulur. Itu sedekah. Berarti kira-kira kalau kita bayangkan besok iki ana wong sing numpuk muka swarga, ana sing krono pejabat, ana krono sugih, ana krono alim. Ya ana krono sing modale mek guyang-guyang tok sing muka swarga. Apa mau muka swarga iki nang ngene dunya mek guyang-guyang tok. Apa mesti nang ngene kanca penak. Orang yang jangan dibayangkan surga itu hanya diisi wong sepadan gede seperti rumah cimana ikan kawin tani susu wayang semen wis enggak dalam surga itu enggak ada. Oh oke. Karena lalai dalam surga lewat kiai tok wong sak dunya pengin dadi kiai. Lah kabeh dadi kiai karo santri yo ora kata lagi. Begitu apa bene wong kita di wong sugih, bene wong kita di pemimpin, bene wong kita di pedagang macam-macam. Itu adalah sebuah. Nah, baru-baru ini saya sampaikan itu kenapa? Menurut saya itu karena ada fenomena. Kalau dia itu ngomongso gak disowani kan betul kok. Itu sowan kan ini aja ulama. Lebatin kula. Kowe iki sapa kok iki Indonesia kok sowan. Jangan dikira walaupun itu pejabat itu mesti wong politik itu kotor. Tidak. Dan sama lihat hadis-hadis Kanjeng Nabi. Nabi itu sering menyinggung imam adil. Berarti imam itu penting. Pemimpin itu penting. Sering disinggung oleh dulu ulama-ulama dulu itu banyak yang jadi pemimpin, banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi pejabat. Makanya kita melihat umrah itu dari sisi akhlak. Jangan gampang mudah terpengaruh dengan kebiarnya sih. Saya ini kalau tamat dengan ana wong punya jabatan. Sholat ya beres di mau, Ramadan ya kosong. Tapi gak pada pilihan. Mungkin sholat sunnah ya anak-anak, Senin Kamis gak tahu. Ya, masa Rejab ya enggak. Tapi dia jadi kepala desa adil disenengi rakyat. Terus masih itu lagi. Ibu, ya. Sembahyang beres di waktu. Ya genah sembahyang. Ramadan kos. Senin Kamis gak tahu. Baik sunnah arang-arang, soalnya kan ini lah.
habis di kantor biasa, tapi dicintai Nabi. Nah, terus bandingkan dengan ada orang yang memang ahli melakukan hal tersebut, mau copokan, asinan, begini macam-macam. Apa kemudian kita simpulkan seorang kepala desa ini jauh lebih jelek daripada tokoh ini? Tidak. Podua ini dia berbuat baik dengan caranya sendiri, dengan porsinya sendiri. Lah kita yang di sini juga melakukan kebaikan dengan cara kita sendiri. Lek ngoten akhirnya ada sharing. Ada sharing. Kalau jenengan nggak ngerti ilmu pemerintahan, ya podo juga. Kita yang ngerti mungkin dikasih oleh Allah, kalau ngerti ilmu agama, bareng-bareng. Ini dua. Karena ini kan banyak yang kita mari pilpres, pileg, ada pilkada. Ada orang yang cuek bebe nggak mau, akhirnya golput, kayak apa-apa, mengecam politik kotor. Padahal kita ini juga butuh kepada pemerintah. Wis ono sing mimpin begini krengek-krengek kata jalan-jalan. Padahal kemarin di sini muat terus. Nah, fenomena di Jakarta itu kan banyak terjadi begitu. Pemerintah itu kan ambil pemerintah itu kan ono sing noto pemerintahan, ono sing jogo keamanan jenenge polisi, ono sing jogo negara jenenge TNI. Andai kan nggak ada polisi, siapa yang jaga harta kita? Andai kan nggak ada polisi, siapa yang jaga kehormatan kita? Ya mungkin sebentino lumayan dari maling, rampok dan lain-lain. Kenapa nggak ada maling dan rampok? Karena ada polisi. Nah, makanya kita terima kasih. Karena tentara semua yang jogo daerah. Gus Bahak pernah cerita dalam ceramahnya Imam Malik. Itu ketika mengurusi urusan pemerintah, beliau sendiri yang hadir ke kantor pemerintah. Gelem pemerintah diceluk sawana main. Enggak, iki kewajibanku sebagai seorang warga, aku teko di bidang kantor. Tapi lagi urusan ngaji, yo di omah ini jadi Imam Malik. Artinya bahwa jiwa dunia bi arbati asyak bi ilmu ulama wa bi adril podo duwe aja ulama yang butuh umarok butuh ulama. Ojo dadi ulama mongso luwih gedhe luwih hebat sehingga seenaknya kepada pemerintah. Tidak. Mungkin malah nggak direken ya mudah-mudahan tadi. Yo lebih yo lah hebat kok. Sampai ngalem-ngalem kita nggak dirasa adil. Pejabat saya ini pinter-pinter sekolah ibu juga. Orang-orang yang pejabat di sekolah lulusan SMA lah, S1 itu lah, 2 S3 kali. Pinter-pinter. Nah, jalan menuju surga itu banyak, kata begini. Kalau terus akan di bawah, fakot waroda jinsut tilawati. Bahwa teman-teman onok jenis bacaan minal jamaati dari jamaah al-mustamihina yang pada kumpul kama fi hadisi sebagaimana dalam hadis iqra yasin ala mauta. Bacalah yasin diksan ini kira-kira mau mati sira kabeh. Bahwa hadis sahih ini lain diterangkan wala farq orang perbedaan baina tilawati yasin antara membaca yasin minal jamaati dari jamaah al-hadirin yang pada hadir indal maiti di hadapan mayit. Gak ada bedanya monco yasin itu di ngarepe mayit au ala qabri utawa di dubure kuburan oleh wa baina tilawati jamil Quran antara membaca semua bacaan Quran mau bakti atau sebagian
Wong NU niku senengane lek maca Quran kan dipotong-potong. Kadang dikritik maca Quran untuk orang sakit. Mesti maca Quran do Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu dijupuk Yasin. Kemudian lek tahlil potong-potong. Mari Fatihah dan berdoa alif lam mim. Baru dulu dijupuk ayat kursi. Baru nilai kami sama mati. Ya, ada yang boleh menyelamati mau mati, menyelamati tingkeman surat Maryam, surat Yusuf. Di sini diterangkan nggak ada bedanya banyak Quran antara semuanya ke sebagian. Kau doain. Di mayitin untuk mayit, fi masjid di masjid, obati kata di rumah. Di masjid dalam masjid wong, obati dalam rumah wong. Ini disebutkan oleh tokoh Wahabi dalam kitabnya Ar-Rasail As-Salafiyah. Ini Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, ini tokoh Wahabi. Malah menyatakan boleh, tidak apa-apa. Berikutnya, faqad kana as-sahabatu ar-rasyiduna yajtamimuna fi buyutihim. Faqad kana wa teman-teman ono apa sahabat pira-pira sahabat ar-rasyiduna kepada rasyid. Yati temuna ono kumpul fi buyutihim dalam pira-pira omai sahabat wa fi masjid dalam masjid sahabat. Wa bainahum lan tetep ing dalam antara para sahabat nabi utawi ono nabi ini. Di antara mereka ono nabi ini. Sahabat Nabi Muhammad berarti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ini kan Nabi Muhammad. Wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam. Wa yatana syatuna lan padha penyanyian yatana syatuna itu menyenandungkan lagu ini dulu ya. Oke, bukan senangan ini kan tidak berlaku. Al-Ash'ara yang kira-kira syair. Itulah tibaan, mungkin tibai, burja, kemudian al-barjanji. Wa tadzakaruna pada zikir al-akhbaro, pada nyebut al-akhbaro fil hadis. Wa yaqulan pada mangan, wa syukuran pada ngombe. Jadi kumpul-kumpul di masjid, di omah, nyanyi-nyanyi, syair-syair, dikir-dikir, mari mau mangan-mangan, ngombe-ngombe bareng. Iki kan ada di wong ini. Ono tadi. Faman za'ama annal istiman al-khali adil haram, maka barang siapa mengkota sama dewa za'ama menduga, menyangka annal istiman bahwa sudah kumpul-kumpul itu al-khali adil haram yang sepi dari hal yang haram itu bid'ah. Jawab fakot aktor, maka benar-benar salah pendapat. Salah. Wadahaba ahlul bidah, wadahaba dan berpendapat sopok ahlul bidah ahli bid'ah min ahlil kalami dari ahlil kalam annahu sadam lewat itu layasil orang sampai ilal mayit mari mayit syai'un sedikit pun al-battah sama sekali. Kalau ahli bid'ah itu malah menyatakan nggak sampai bacaan-bacaan itu kepada orang mati. Nah, mungkin semuanya ada darinya, ada dasarnya. Cuman gini dan kadang-kadang kalau dengan ini berlebihan. Ya roh, kalau wali yang digolek kayak brojol. Ya roh nang wali boleh-boleh pokoknya main kuburan. Sampai biar main kuburan itu suri entek opo. Jadi sing digolek ora dikirim, ora tapasuli. Tapi bawa barang sing tak perlu. Maka ziarah kubur itu monggo boleh, tapi saya pesan jamaah itu di briefing, dikasih ilmu, dibina, ben paham. Wong awam lek gak dikasih pemahaman dia keliru kan. Kalau kadang-kadang itu saya saat ini roh itu orang mana sih bisa kalau udah sing udah mau aktivitas
kita tawaf pengen hari ngono lek cerita bangga-bangga kaya yo nang kanca wah wis ping 3 waktu tawaf terus bengan wah dipikir dikuben kita apa nih sama kok pinter nah katanya pasti dia cari sopo dia cari aku orang pernah dikasih tahu kan mana sih gak ono memang bisa ono mana sih kadang administrasi udah bisa ibadah emang banyak yang sekarang itu yang kesana maka Medina sing jeda-jeda gini ziarah akhirnya ya hal-hal yang sifatnya mistis hal-hal yang sifatnya itu urofat itu akhirnya banyak dilakukan ya apa ini nah itu bukan ziarah kuburnya yang salah tapi benisinya orang-orang kita harus diajari sih diajari sholat jamak kosor diajari lindungan di kuburan itu tunggu di gini ya tetap jangan nakusi Allah pimpinan rombongan harus ngotot ya. Berikutnya wa qaulukum utawi ucapan sira kabeh anak usah temeni dapat iku muharidun bertentangan binasil Qur'ani kelawan nas Al-Qur'an wa huwa utawi dapat iku qaulu tadil ya dawe Gusti Allah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia usahakan. Iku isa'atul adzabin. Pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah bertentangan dengan firman Gusti Allah. Iku nyalai tafakkur. Billahi ilal lafad wa khototul alimun dan salah besar. Ilmana di dalam makna. Wa ta'ala teman-teman perlindungan Allah yang Gusti Allah Rasulullah utusan Allah. Antum arido ingyeto bertentangan malah menguatkan apa sunnatun sunai kanjeng Nabi linusul Qur'an maring nas-nas Al-Qur'an. Justru hadis Nabi itu malah bertujuan untuk menguatkan dan mengokohkan ayat Al-Quran. Gak ada yang hadis Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran, itu gak ada. Berbalik tu'ati Tuhan menguatkan, waktu ayat Tuhan dan menguatkan sama. Wa innama yadullan angin mesti nyongko apa atar bertentangan min sukil fahmi itu karena elek memahami karena dia nggak paham. Wahal diutawi iki itu toriko tentara metode tapi maturkan terjalan. Wahia itulah waktu sunan menolak sunnah-sunnah atau tadi yang tetap bimangkon apa-apa ya yang difahami min dohiri Quran dari dohiri Quran. Makanya kadang-kadang kelompok-kelompok sing idik-idiknya lahno itu karena memang pemahaman dangkal. Dia memahami Al-Quran hanya dari situ dirinya saja. Tidak semuanya. Pun saking beriki konten sing tanglet